Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis kali ini, kita akan membahas terkait penginderaan jauh. Untuk mengenal lebih jauh terkait penginderaan jauh, mari kita simak teori kuliah berikut ini. Adapun subtopik kita kali ini adalah yang pertama, definisi inderaja, kedua, komponen inderaja, ketiga, definisi citra, keempat, dasar-dasar sistem informasi geografis, dan yang kelima adalah tahapan kerja sistem informasi geografis. Penginderaan merupakan aktivitas yang selalu kita lakukan sehari-hari. Kita memahami dunia sekitarnya melalui panca indera. Adapun beberapa indera, seperti indera peraba, perasa, dan pengecap, memerlukan kedekatan antara organ penginderaan dengan objek eksternal. Sementara itu, indera penglihatan dan pendengaran tidak memerlukan kedekatan antara organ pengindera dengan objek eksternal. Nah, melalui kedua indera ini kita memperoleh banyak informasi tentang dunia sekitar. Hal yang sama juga terjadi dengan penginderaan jauh. Penginderaan jauh memiliki istilah yang berbeda di beberapa negara. Di negara Indonesia sering disingkat dengan PJ atau inderaja. PJ ini adalah penginderaan jauh. Di beberapa negara lain dikenal dengan sebutan remote sensing, itu di Inggris, di Prancis terkenal dengan teledetection, di Jerman terkenal dengan Fernerkunde, di Portugis sensoriamento remota, di Rusia distancionaya, dan di Spanyol ada perception remota. Nah, pada umumnya, penginderaan jauh mengacu pada kegiatan pencatatan, mengamati, memersepsi atau merasakan benda atau peristiwa di tempat yang jauh. Penginderaan jauh bisa kita simpulkan sebagai ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi permukaan bumi dengan cara menganalisis gambaran permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek permukaan bumi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke komponen penginderaan jauh. Menurut Sutanto, komponen penginderaan jauh terdiri dari sumber tenaga, atmosfer, interaksi dengan objek, sensor, perolehan data, dan pengguna data. Pada gambar di sebelah kiri, bisa kita lihat bahwa terdapat proses remote sensing. Sistem merupakan serangkaian komponen yang saling bekerja secara terkoordinasi untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Untuk memperoleh informasi geosfer melalui penginderaan jauh, didukung oleh berbagai komponen. Nah, komponennya yang telah disampaikan tadi adalah terdiri dari sumber tenaga, atmosfer, interaksi dengan objek, sensor, perolehan data, dan pengguna data. Tenaga yang berasal dari matahari tidak semuanya dapat mencapai bumi. Maka interaksi antara tenaga dan atmosfer dimasukkan dalam sistem penginderaan jauh. Begitu pula dengan interaksi tenaga dan objek, karena interaksi keduanya menentukan besarnya tenaga yang dapat mencapai sensor. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak slide berikutnya. Komponen-komponen penginderaan jauh yang pertama adalah sumber tenaga. Sumber tenaga dalam penginderaan jauh berkaitan dengan objek yang memantulkan tenaga. Sumber tenaga fungsinya agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek. Tenaga yang digunakan adalah tenaga elektromagnetik, dengan sumber utamanya adalah matahari. Tenaga lain yang bisa digunakan adalah sumber tenaga buatan, sehingga dikenal adanya penginderaan jauh sistem pasif dan penginderaan jauh sistem aktif. Penginderaan jauh sistem pasif yaitu adalah tenaga yang menghubungkan perekam dengan objek di bumi dengan menggunakan tenaga alamiah yaitu matahari.
yang mana dengan memanfaatkan tenaga pantulan, sehingga perekamannya hanya bisa dilakukan pada siang hari dengan kondisi cuaca yang cerah. Penginderaan jauh sistem aktif, perekamannya dilakukan dengan tenaga buatan dengan tenaga pancaran, sehingga memungkinkan perekamannya dapat dilakukan pada malam hari maupun siang hari dan di segala cuaca. Selanjutnya adalah atmosfer. Atmosfer mempunyai peranan untuk menghambat dan mengganggu tenaga atau sinar matahari yang datang, bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Tidak semua spektrum elektromagnetik mampu menembus lapisan atmosfer. Hanya sebagian kecil saja yang mampu menembusnya. Hambatan pada atmosfer disebabkan oleh debu, uap air, dan gas. Hambatan atmosfer ini berupa serapan, pantulan, dan hamburan. Hamburan ini adalah pantulan ke segala arah yang disebabkan oleh benda-benda yang permukaannya kasar dan bentuknya tidak menentu, atau oleh benda-benda kecil lainnya yang berserakan. Bagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu menembus atmosfer dan sampai ke permukaan bumi disebut jendela atmosfer. Nah, jendela atmosfer yang paling banyak digunakan adalah spektrum tampak yang dibatasi oleh gelombang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. Atmosfer memiliki yang mana lapisan ini dapat menyerap, menghantar, dan memantulkan gelombang elektromagnetik. Bagian atmosfer yang dapat meloloskan gelombang secara langsung ke permukaan bumi disebut jendela atmosfer. Selanjutnya ada interaksi tenaga dengan objek. Setiap objek mempunyai sifat tertentu dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan atau memancarkan tenaga akan tampak lebih cerah, sedangkan objek yang pantulan atau pancarannya sedikit akan tampak gelap. Interaksi antara tenaga dengan objek dibagi menjadi 3 ciri. Yang pertama, ciri spektral, yang mana mendasarkan pada pengenalan pertama suatu objek, misalnya cerah dan gelap. Lalu yang kedua adalah ciri spasial, mendasarkan pada perbedaan pola keruangannya, seperti bentuk, ukuran, tinggi, serta panjang. Dan ciri temporal, yang mana mendasarkan pada perbedaan waktu perekaman dan umur objek. Komponen-komponen penginderaan jauh selanjutnya adalah sensor. Sensor berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Kemampuan sensor dalam merekam objek terkecil disebut dengan resolusi spasial. Berdasarkan proses perekamannya, sensor dibedakan menjadi 2, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Sensor fotografik adalah sensor yang berupa kamera dengan menggunakan film sebagai detektornya yang bekerja pada spektrum tampak. Hasil dari penggunaan sensor fotografik adalah bentuk foto udara. Sedangkan sensor elektronik menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas, yaitu dari sinar sampai gelombang radio dengan pita magnetik sebagai detektornya. Keluaran dari penggunaan sensor elektrik ini adalah dalam bentuk citra. Apa itu citra? Nanti akan kita bahas. Selanjutnya adalah wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa si sensor guna mendapat data inderaja. Berdasarkan ketinggian peredaran dan tempat pemantulannya di angkasa, wahana dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah pesawat terbang rendah sampai menengah, yaitu pesawat yang ketinggian pendaratannya antara 1000 meter dan 9000 meter di atas permukaan bumi. Lalu ada pesawat terbang tinggi, yaitu pesawat yang ketinggian peredarannya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi. Dan ada yang disebut dengan satelit, yang mana wahana dengan 900 km di atas permukaan bumi. Selanjutnya adalah perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual secara visual maupun dengan numerik atau digital.
Perolehan data dengan menggunakan cara manual, yaitu cara memperoleh data dengan menginterpretasi foto udara secara visual. Perolehan data dengan cara numerik atau digital, yaitu dengan menggunakan data digital melalui komputer. Selanjutnya, pengguna data atau yang biasa kita sebut dengan user. Tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh pengguna data. Kemampuan pengguna data dalam menerapkan hasil penginderaan jauh juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang mendalam tentang disiplin ilmu masing-masing maupun cara pengumpulan data dari sistem penginderaan jauh. Data yang sama dapat digunakan untuk mencari info yang berbeda bagi pengguna atau user yang berbeda pula. Berdasarkan kerincian, keandalan, dan kesesuaian data dari sistem penginderaan jauh akan menentukan dapat diterima atau tidaknya data penginderaan jauh oleh pengguna atau user. Manfaat penginderaan jauh. Yang pertama, dapat dibuat secara cepat meskipun pada daerah yang sulit ditempuh melalui daratan, contohnya hutan, rawa, dan pegunungan. Yang kedua, dapat menggambarkan objek di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip dengan aktualnya, mencakup daerah yang luas, gambaran relatif lengkap, dan sifat gambar yang permanen. Yang ketiga, dapat memberikan gambar 3 dimensi jika dilihat dengan menggunakan stereoskop. Gambar 3 dimensi itu sangat menguntungkan karena menyajikan model objek yang jelas, pengukuran lereng dan pengukuran volume, memungkinkan pengukuran beda tinggi dan relief lebih jelas. Keempat, dapat memvisualisasikan benda yang tidak tampak sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Manfaat penginderaan jauh di bidang oseanografi atau kelautan adalah mengamati sifat fisik laut seperti suhu permukaan, arus permukaan, dan salinitas sinar tampak 0-200 meter. Mengamati pasang surut dan gelombang laut, tinggi, arah, dan frekuensinya, mencari lokasi upwelling, sinking, dan distribusi suhu permukaan, melakukan studi perubahan pantai, erosi, dan sedimentasi. Ya. Adapun manfaat penginderaan jauh di bidang ilmu bumi seperti geofisika, geologi, dan geodesi, diantaranya adalah sebagai berikut. Melakukan pemetaan permukaan di samping pemotretan dengan pesawat terbang dan menggunakan aplikasi GIS. Menentukan struktur geologi dan macam batuan. Melakukan pemantauan daerah bencana, kebakaran, pemantauan aktivitas gunung berapi, dan pemantauan persebaran debu vulkanik. Melakukan pemantauan distribusi sumber daya alam seperti hutan, yang mana lokasinya, macam, kepadatan, dan perusakan. Lalu ada juga dengan bahan tambang seperti uranium, emas, minyak bumi, dan batu bara. Melakukan pemantauan pencemaran laut dan lapisan minyak di laut. Melakukan pemantauan pencemaran udara dan pencemaran laut. Beberapa bidang disiplin ilmu tersebut menggunakan citra satelit sumber daya. Data satelit sangat beragam tergantung pada jenis satelitnya. Misalnya, satelit sumber daya ditujukan untuk memperoleh data sumber data alam. Sumber daya alam. Contoh, satelit sumber daya alam yang lain adalah seperti Landsat, Land Resources Satellite, ini diluncurkan dan dimiliki oleh Amerika Serikat. Lalu ada SPOT, System Probataire de Observation de la Terre, diluncurkan dan dimiliki oleh Prancis. Lalu ada MOS, Marine Observation Satellite, diluncurkan dan dimiliki oleh Jepang. Lalu ada CSAT, yaitu Sea Satellite, diluncurkan oleh Amerika Serikat. Ada ERS, atau Earth Resources Satellite, diluncurkan dan dimiliki oleh Eropa. Dan ada Luna, diluncurkan dan dimiliki oleh Rusia. Oke, di slide sebelumnya kita tadi sudah sempat menyinggung terkait citra. Nah, di sini citra dapat kita baca semua. Citra dijelaskan adalah gambaran objek hasil dari alat sensor yang terpasang di wahana. Citra foto merupakan hasil teknologi penginderaan jauh yang berupa data visual. Citra foto adalah gambar yang dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera yang dipasang pada pesawat udara. Hasilnya disebut juga foto udara.
Citra non-foto adalah gambaran yang dihasilkan dengan menggunakan sensor, bukan kamera. Sensor bukan kamera yang dipasang pada satelit, hasilnya disebut juga foto satelit. Interpretasi citra adalah suatu kegiatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Unsur-unsur interpretasi meliputi 8 hal, yaitu pertama adalah rona atau tone, yaitu tingkat kecerahan suatu objek. Yang kedua bentuk atau shape, yaitu konfigurasi atau kerangka suatu objek. Yang ketiga adalah ukuran atau size, yaitu atribut berupa luas, volume, jarak, tinggi suatu objek. Yang keempat adalah pola atau pattern, yaitu susunan keruangan suatu objek. Yang kelima adalah bayangan atau shadow, yaitu efek sebuah objek terhadap sinar. Yang keenam adalah tekstur, yaitu frekuensi perubahan rona pada citra. Yang ketujuh adalah situs atau site, yaitu lokasi suatu objek terhadap objek lain yang lebih mudah dikenali. Yang kedelapan adalah asosiasi atau association, yaitu keterkaitan suatu objek dengan objek lain untuk mengenali objek tersebut. Sistem informasi geografis dalam bahasa Inggris dikenal dengan Geographic Information System atau GIS. Merupakan suatu sistem informasi yang mampu mengelola atau mengolah informasi yang terkait atau memiliki rujukan ruang atau tempat. Sistem informasi geografis merupakan sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan data, memproses data, memanipulasi, mengelola data, menganalisis, dan menyajikan data secara spasial atau keruangan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan suatu fenomena di muka bumi. Nah, komponen sistem informasi geografis apa saja sih? Sebagai suatu sistem informasi geografis dibentuk oleh sejumlah komponen yang saling terkait di dalamnya. Komponen SIG ini terdiri dari data informasi geografis, sistem komputer, dan brainware atau manusianya. Nah, yang pertama ada data informasi geografis. Data SIG dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial merupakan data yang memiliki referensi ruang kebumian atau georeference atau koordinat geografis, di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial. Data ini merupakan data yang bereferensi geografis atas representasi objek di bumi. Data spasial umumnya disimpan dalam bentuk informasi dan koordinat sehingga dapat dimanipulasi dan dipetakan kembali. Data spasial berasal dari peta analog, yaitu peta dalam bentuk cetak. Data penginderaan jauh, yaitu citra satelit, foto udara, data hasil pengukuran lapangan, data GPS atau Global Positioning System. Nah, yang berikutnya adalah data atribut, yang mana merupakan data yang menyimpan informasi tentang nilai atau besaran dari data spasial. Data atribut diperoleh dari perhitungan statistik, sensus, catatan lapangan. Data disimpan dalam bentuk tabel. Contoh data atribut misalnya, pada peta lokasi sekolah, data atributnya memuat lokasi sekolah dan nama sekolah. Pada peta jalan, data atributnya memuat status jalan dan kondisi jalan pada peta penggunaan lahan. Data atributnya memuat penggunaan lahan, luas lahan. Selanjutnya, ada sistem komputer. Tentunya sistem komputer ini dibedakan antara perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Ibu yakin teman-teman semua di sini pasti sudah tahu kan perangkat keras itu apa saja dan perangkat lunak, software apa saja. Perangkat lunak, software dalam sistem informasi geografis kita bisa menggunakan salah satunya yang sudah kita pakai saat ini aplikasinya, yaitu adalah Quantum GIS. Selanjutnya ada kemampuan manusia atau brainware. Nah, kemampuan manusia ini merupakan manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem di dalam komputer. Brainware bertugas untuk menjalankan sistem mulai dari pengolahan, menyimpan, analisis, dan penyajian data. Bagaimanapun juga manusia merupakan subjek atau pelaku yang mengendalikan seluruh sistem.
sehingga sangat dituntut kemampuan dan penguasaannya terhadap ilmu dan teknologi mutakhir dalam sistem informasi geografis. Selain itu, diperlukan pula kemampuan untuk memadukan pengelolaan dengan pemanfaatan sistem informasi geografis, agar sistem informasi geografis dapat digunakan secara efektif dan efisien. Adanya koordinasi dalam pengelolaan SIG sangat diperlukan agar informasi yang diperoleh tidak simpang siur, tetapi tepat dan akurat dalam menyajikan informasi. Selanjutnya, kita masuk ke subsistem sistem informasi geografis. Nah, sistem informasi geografis ini merupakan suatu sistem yang terdiri atas beberapa subsistem yang satu sama lainnya saling terkait. Secara garis besar, subsistem di dalam SIG ini terdiri dari 4, yaitu subsistem input data, manajemen data, manipulasi, dan analisis data, serta output data. Pada gambar di sebelah kiri, bisa kita lihat bahwa data input itu bisa berupa dalam tabel, laporan, pengukuran lapangan, data digital lain, peta, yang mana petanya ini berbentuk tematik atau topografi, lalu ada citra satelit, ada foto udara, dan data lainnya. Nah, data ini kita input, lalu kita akan melakukan manajemen dan manipulasi, di mana ya kita masukkan dalam bentuk misalnya dari database-nya, ada retrieval-nya, lalu kita lakukan processing, hingga menghasilkan output. Outputnya dalam bentuk apa? Salah satunya seperti yang kemarin kita sudah berhasil membuat ya layouting peta ya. Jadi kita membuat outputnya ini berupa peta, table, laporan, informasi digital. Seperti itu ya, atau soft copy. Adapun pemanfaatan sistem informasi geografis di bidang ilmu kesehatan, pertama menyediakan informasi tentang penyedia pelayanan kesehatan, mengawasi dan menganalisis penyebaran penyakit berbahaya, menginvestigasi masalah serta resiko kesehatan di masyarakat, memonitor status kesehatan masyarakat, membantu menanggulangi bencana, menyediakan informasi tentang aksesibilitas dan ketersediaan air. Bagaimana dengan manfaat SIG untuk inventarisasi sumber daya alam? Pertama, menyajikan data geospasial sebaran dan potensi sumber daya alam di suatu wilayah. Menyajikan data geospasial sebaran kawasan lahan di suatu wilayah. Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk perencanaan pembangunan. Pertama, di bidang transportasi untuk perencanaan sistem jaringan jalan, analisis kawasan rawan kemacetan. Yang kedua, di bidang pariwisata, untuk menyajikan data geospasial, potensi pariwisata suatu daerah. Di bidang sosial budaya, untuk menyajikan data geospasial sebaran penduduk suatu wilayah. Pemanfaatan SIG untuk mitigasi bencana. Pertama, pencegahan terjadinya bencana alam di masa yang akan datang, menyusun rencana-rencana pembangunan kembali di daerah bencana, menyajikan data geospasial daerah rawan bencana alam. Pada gambar sebelah kiri, terdapat tahapan kerja sistem informasi geografis. Secara garis besar, tahapan dalam sistem informasi geografis tercermin dalam rangkaian komponen-komponen sistem informasi geografis. Setiap komponen tersebut mempunyai subfungsi masing-masing. Yang pertama, masukkan data, yang mana ada akuisisi data dan proses awal. Seperti apa? Ada digitasi, lalu kita ada editing, pembangunan topologi, transformasi proyeksi, konversi format data, pemberian atribut. Setelah itu masuk ke proses pengelolaan data. Ini adalah pengolahan data dasar, yang mana berupa pengarsipan data atau pemodelan. Lalu selanjutnya ada manipulasi dan analisis data, di mana pengukuran keruangan dan analisis. Analisis ini bisa berupa seperti buffering, analisis tumpang susun atau overlay, gitu ya. Nah, di sini ada operasi pengukuran juga. Selanjutnya ada keluaran data atau penayangan gambar dan visualisasi. Ini bentuknya seperti transformasi skala, generalisasi, tampilan perspektif, lalu pengguna data. Oke, itu dia teori terkait penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa sih penginderaan jauh itu dan apa sih sistem informasi geografis.
Hari ini kita sudah belajar apa saja komponen-komponen penginderaan jauh dan komponen-komponen sistem informasi geografis. Semoga ilmunya berkah dan kita bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.